Selamat datang, di depan saya ada Redmi A7 Pro dan hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara mengambil screenshot di perangkat ini. Jadi untuk memulai, pertama-tama Anda perlu membuka konten yang ingin Anda tangkap. Untuk tujuan ini, saya akan menggunakan layar utama sebagai contoh yang sudah terbuka dan terlihat di layar saya. Pastikan saja apapun yang ingin Anda tangkap saat ini sudah terbuka dan terlihat di layar Anda. Dan setelah itu, yang perlu Anda lakukan hanyalah menekan tombol daya dan tombol volume bawah secara bersamaan. Seperti ini, Anda akan melihat kilatan beserta pop-up dan ini akan hilang dengan sendirinya setelah beberapa saat. Setelah Anda mengambil screenshot, Anda bisa menemukannya di galeri Anda. Dan di sini, Anda perlu masuk ke tab kedua di sini, lalu pilih tangkapan layar dan perekaman layar. Dan pastikan Anda berada di tab yang benar, yaitu tab tangkapan layar. Dan inilah tangkapan layar yang sudah saya ambil. Sekarang, saya ingin storage and peringatkan Anda tidak selalu bisa mengambil tangkapan layar di setiap aplikasi. Sebagai contoh, jika Anda ingin mengambil tangkapan layar. Terkadang, Anda mungkin ingin mengambil konfirmasi pembayaran di aplikasi bank, sebagai contohnya, bukan? Dan Anda akan segera menyadari bahwa Anda tidak bisa melakukannya. Alasannya adalah karena aplikasi seperti aplikasi bank. Memblokir ini memblokir fitur yang memungkinkan tangkapan layar diambil, dan ini dilakukan demi keamanan dan privasi Anda. Jadi jika Anda membayangkan secara hipotetis, Anda memiliki malware di ponsel Anda yang menggunakan fitur seperti perekaman layar atau tangkapan layar. Karena keduanya menggunakan jenis fitur yang sama, ketika Anda mengakses bank Anda, mengetikkan PIN, mereka terus-menerus mengintai hal tersebut. Mereka akan dengan cepat mendapatkan informasi tentang PIN atau kata sandi yang Anda miliki. Jadi Anda jelas bisa melihat betapa buruknya hal itu bagi Anda. Jadi aplikasi bank langsung saja memblokirnya. Tangkapan layar tidak dapat diambil, tetapi untungnya, jika Anda ingin mengambil tangkapan layar sesuatu di aplikasi bank Anda, biasanya itu adalah konfirmasi pembayaran, yang mana sebagian besar bank, sejauh yang saya tahu, memberikan opsi untuk mengunduh PDF sebagai konfirmasi, jadi Anda tidak perlu mengambil tangkapan layar, Anda cukup mengunduh konfirmasi tersebut. Jadi itu cukup bagus. Sekarang, disinilah semuanya mulai berantakan, yaitu ketika Anda melihat hal-hal yang tidak masuk akal, sial, seperti misalnya Spotify atau Netflix atau platform streaming lainnya. Dan pada dasarnya mereka malah membuat Anda bertanggung jawab untuk melindungi mereka dari pembajakan di perangkat Anda sendiri, padahal Anda membayar mereka, dan Anda bahkan tidak pernah diminta apalagi menyetujui untuk melakukan ini. Sekarang menurut saya ini benar-benar menjijikkan. Dan juga ketika Anda membayar untuk hal-hal seperti Netflix, Anda sepenuhnya berhak untuk bisa mengambil tangkapan layar atau merekam layar. Anda tidak melanggar hukum dengan melakukan itu. Dan Anda sama sekali tidak peduli dengan Netflix yang khawatir soal pembajakan. Itu bukan masalah Anda. Anda juga bukan orang yang mendapatkan uang dari situ. Jadi pembajakan juga bukan masalah Anda. Anda adalah pihak yang membayar. Dan karena saya tidak memiliki akun Netflix, tidak pernah punya, dan juga tidak pernah menyetujui syarat layanan atau penggunaan, saya akan menunjukkan cara mengatasinya. Karena itu memang hak Anda untuk bisa mengambil tangkapan layar dari hal yang jelas-jelas Anda bayar di ponsel Anda. Jadi untuk tujuan ini Anda perlu membuka browser, dan browser tidak termasuk dalam kriteria sial yang sama. Browser tidak memblokir tangkapan layar dan perekaman layar. Jadi yang bisa Anda lakukan adalah mencari tempat alternatif yang memungkinkan Anda menonton konten seperti ini. Sebelumnya saya pernah menunjukkan sebuah situs web tertentu bernama paystream.move, tapi situs itu sekarang sudah ditutup. Mungkin karena saya membuat video tentangnya, atau mungkin juga hanya kebetulan. Apapun alasannya, saya bisa saja menunjukkan situs lain kepada Anda. Namun, sebagai gantinya, saya akan menunjukkan kepada Anda cara menemukan situs-situs web seperti ini yang masih ada. Jadi jika Anda menonton ini di masa depan, pengetahuan ini tetap bisa digunakan. Tidak seperti situs web tertentu yang sudah tidak bisa digunakan. Sekarang situs tersebut memang sudah tidak tersedia, tapi informasi di baliknya masih tetap ada. Di sini saya hanya menggunakan ini sebagai contoh saja. Jadi yang saya lakukan hanyalah mengetikkan paystream.move alternative. Dan pada dasarnya, Anda akan selalu mencari thread Reddit, kemungkinan besar di forum pembajakan. Namun masih perlu diingat secara teknis jika Anda membayar untuk konten tersebut itu sebenarnya bukan pembajakan. Anda tidak mendistribusikannya dan Anda juga sudah membayar untuk ini.
Jadi Anda tahu itu tidak masalah. Jadi jika saya masuk ke sini, Anda akan melihat ada beberapa tautan di sana. Tunggu sebentar, butuh waktu untuk memuat. Nah, sudah muncul. Jadi di sini kita punya beberapa tautan yang berbeda. Tautan-tautan ini pada dasarnya berfungsi mirip seperti Netflix atau platform streaming lainnya, karena konten di sana benar-benar berasal dari setiap platform, tidak memerlukan akun. Dan karena akan diakses melalui browser, ini memungkinkan Anda untuk mengambil tangkapan layar dan merekam layar tanpa pernah mengalami masalah, karena browser secara bawaan tidak memblokirnya. Jadi situs web yang diakses melalui browser itu juga tidak bisa memblokirnya. Jadi itulah solusi alternatifnya. Nah, dengan demikian saya harap ini sangat membantu Anda, dan jika memang membantu, jangan lupa untuk tekan like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.